Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kita akan menjelaskan tentang rangkaian op-amp. Di sini saya tidak sendiri, bersama dengan rekan tim saya ada Sandi, Narfi 085, Fahmi 016, Anissa Zulfa 040, Novia 124, Nizar 073, Daniel, Kiflan 004, Arifin 07, dan saya sendiri 025, dan Rafli 130. Pada topik pembahasan kali ini kita akan mengulik 4 rangkaian. Yang pertama ada non-inverting, yang kedua ada summing amplifier, yang ketiga ada buffer, yang keempat ada difference amplifier. Kita bahas pada rangkaian non-inverting terlebih dulu. Yang pertama di rangkaian non-inverting sendiri adalah sebuah rangkaian yang akan menghasilkan sinyal output yang fasenya tidak terbalik atau fasenya tetap. Jadi ini cocok digunakan sebagai buffer, penguat sinyal sensor, atau bahkan aplikasi lainnya. Untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jadi pada gambar terlihat rangkaian tersebut adalah rangkaian dasar dari non-inverting amplifier, di mana input V-in masuk ke terminal non-inverting plus op-amp. Setelah itu, terminal daripada inverting minus sendiri dihubungkan ke ground melalui resistor R1 serta ke output melalui resistor RF. Nah, output atau Vout sendiri diambil dari terminal output dan op-amp. Karakteristik untuk non-inverting amplifier ini sendiri memiliki impedansi input yang sangat tinggi sehingga tidak membebani sumber sinyal, output searah atau in phase dengan input, jadi tidak terjadi pembalikan fasa, dan yang terakhir yaitu cocok digunakan sebagai buffer atau penguat sinyal sensor. Nah, jadi kesimpulan dari non-amplifier ini sendiri sangat berguna untuk memperkuat sinyal dengan polaritas yang sama, seperti input, serta memberikan fleksibilitas dalam pengaturan gain melalui pemilihan nilai resistor. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian summing amplifier. Rangkaian summing amplifier adalah rangkaian op-amp yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa sinyal input menjadi satu output. Di sini diketahui bahwa tiga tegangan input ada V1, V2, dan V3, masing-masing melalui resistor R1, R2, dan R3. Semua resistor ini terhubung ke terminal inverting. Terminal non-inverting dihubungkan ke ground dan feedback resistor EV menghubungkan output V output lalu kembali ke terminal inverting. Selanjutnya, untuk pembahasan rumus akan dijelaskan oleh teman saya Zulfa. Jadi untuk rumusnya yaitu Vout sama dengan negatif RF sigma I sama dengan 1 sampai N V1 per R1 tambah V2 per R2 ditambah V3 per R3 atau bisa disingkat VI per RI, di mana tanda negatif menunjukkan bahwa output berlawanan fasa dengan input atau bisa disebut inverting. Penggunaannya yaitu untuk menjumlahkan beberapa sinyal menjadi satu output dan bisa digunakan pada audio mixer, sistem pengolahan data, dan rangkaian kendali otomatis. Nah, selanjutnya ada rangkaian buffer. Di rangkaian ini kita bahas dulu ada VA yang plus dan VB yang minus. Nah, VB ini kan dihubungkan dengan Vout. Nah, apabila di titik ini tersambung, maka VA sama dengan VB sama dengan Vout. Nah, apabila VA menjadi input, maka outputnya akan menjadi eh, akan selalu ada input. Ini yang disebut rangkaian buffer. Nah, ciri khas dari rangkaian ini adalah F-nya 0 dan RI-nya 0 ohm. Jadi tidak ada penguatan ataupun pelemahan. Lanjut. Lalu ke rangkaian selanjutnya yaitu difference amplifier. Jadi difference amplifier adalah konfigurasi op-amp yang menghasilkan output berdasarkan selisih antara dua sinyal. Jadi ini adalah penguat selisih pada rangkaian op-amp yang menghasilkan output berdasarkan selisih. Rangkaian ini juga dikenal dengan differential amplifier. Dan cara kerjanya rangkaian ini seperti pada gambar. Jadi terdapat dua input V1 dan V2. Lalu masing-masing
dihubungkan ke dalam op-amp melalui kombinasi resistor R1 dan juga R2. Lalu, untuk output op-amp sendiri diumpan balik ke input inverting melalui resistor 2. Sedangkan input not inverting yang plus juga terhubung ke ground melalui resistor R1. Lanjut. Baik, jadi dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan persamaan matematisnya, yaitu V out sama dengan R2 dibagi R1, kemudian dikali V2 dikurangi V1. Artinya penguatan selisih antara V2 dan V1, hal ini akan berguna pada industri, yaitu seperti digunakan dalam pembacaan sensor diferensial seperti sensor strain gauge, kemudian thermocouple, dan sensor tekanan yang menghasilkan sinyal dalam bentuk perbedaan tegangan antara dua titik. Kemudian dapat menghilangkan noise bersama atau common mode rejection. Salah satu kemampuan dari amplifier ini adalah untuk menolak sinyal gangguan, sehingga sinyal yang sama pada V1 dan V2 akan dihilangkan dan hanya menyisakan selisih sinyalnya. Kemudian penguatan pada komponen elektronik pada alat-alat medis seperti EKG dan EEG. Selanjutnya yaitu konversi sinyal diferensial ke sinyal tunggal. Dalam komunikasi data atau audio, sinyal sering dikirim secara diferensial untuk mengurangi gangguan. Kemudian pada aplikasi audio dan pengendalian industri, sering digunakan pada sistem audio profesional untuk meningkatkan dari kejernihan audionya serta menghilangkan ground loop dan noise dari peralatan. Bisa next. Baik, selanjutnya kesimpulan. Amplifier operasional dalam konfigurasi non-inverting memperkuat sinyal tanpa mengubah arah sinyal, sehingga sinyal keluar tetap searah dengan sinyal masuk, namun dengan kekuatan yang lebih besar. Selanjutnya ada buffer, berfungsi sebagai penguat sinyal dengan impedansi input yang sangat tinggi dan output yang sama kuat dengan input, sehingga sinyal tetap terjaga tanpa beban pada sumbernya. Summing amplifier menjumlahkan beberapa sinyal input sekaligus dan mengeluarkan hasil penjumlahan dengan penguatan tertentu. Sedangkan difference amplifier menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan perbedaan antara dua sinyal input sehingga dapat menghilangkan gangguan atau noise yang muncul serta bersamaan pada kedua sinyal tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.